Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama, akidah. Akidah yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga akidah itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, itu berarti belum ada pengikat dan sekaligus belum ada akidahnya. Akidah juga dapat diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Ruang lingkup akidah itu sendiri ada 3. Yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya wujudnya Allah SWT. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraannya mengenai kitab-kitab Allah SWT, mukjizat dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Yang keempat, samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami'i, yakni dalil nakli, berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, syariah. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup pembahasan syariah itu sendiri ada 5. Yang pertama, ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal. Yang kedua, muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar seperti harta. Yang ketiga, munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga. Ya, seperti contohnya pernikahan, mas kawin, ya pemeliharaan anak. Yang ketiga, jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut masalah pidana seperti kifarat, diyat, pembunuhan, perzinahan, narkoba, dan lain-lain. Yang terakhir, siyasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati batin seseorang yang bisa mempengaruhi perbuatan dan perilaku terhadap seseorang. Apabila kondisi batin seseorang baik dan bisa teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah. Ruang lingkup pembahasan akhlak itu sendiri ada 3. Yang pertama, berakhlak kepada keluarga, seperti kita berbakti kepada kedua orang tua kita, adil terhadap saudara, nggak boleh berantem. Yang kedua, berakhlak kepada masyarakat, seperti mempertahankan persaudaraan kita, saling tolong menolong kepada orang lain. Yang ketiga, berakhlak kepada alam, seperti kita memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan benar. Ciri-ciri orang beriman itu ada 10. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, sholatnya dengan khusyuk. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia alias buang-buang waktu. Yang keempat, senantiasa bersyukur. Yang kelima, berakhlak baik. Yang keenam, kita selalu sabar. Yang ketujuh, selalu bertawakal. Yang kedelapan, menjadikan Rasul kita sebagai teladan. Yang kesembilan, senang mendengar bacaan Al-Quran. Yang terakhir, membayar zakat. Fungsi keimanan dalam kehidupan ada 7. Yang pertama, sebagai penyelamat diri kita. Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup diri kita. Yang keempat, menumbuhkan rasa rendah diri. Yang kelima, menumbuhkan sikap qanaah. Yang keenam, ingat akan kematian. Yang terakhir, menenteramkan hati kita. Rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Rukun Islam itu sendiri memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Fungsi dalam kehidupan rukun Islam yaitu menjadi landasan pokok bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah SWT. Rukun Islam bisa diartikan sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai ajaran Allah yang baik dan benar.
Makna rukun Islam itu sendiri ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini wajib banget kita pahami sebagai umat muslim. Selain itu, umat muslim wajib mengucapkannya dan meyakininya sehingga dapat dikatakan sebagai umat yang beriman dan sudah yakin memeluk agama Islam, serta ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Rukun Islam kedua, mendirikan sholat yang wajib banget dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya, seperti sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah sebanyak 5 waktu dan kita tidak boleh meninggalkannya. Rukun Islam yang ketiga adalah seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahunnya dan kita tidak boleh bolong puasanya. Yang keempat, membayar zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya, seperti ada zakat wajib dan zakat sunnah. Rukun Islam yang berikutnya, yang kelima, adalah menunaikan ibadah haji bagi setiap umat muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu baik lahir maupun batin. Ihsan, tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia itu menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian maupun jasmani dan rohani. Dalam arti khusus, ihsan dapat disebut dengan akhlak. Menurut Islam adalah dengan berperilaku dan budi pekerti yang baik, serta mengabdi engkau beribadah terhadap Allah seakan-akan engkau melihat dia apabila engkau tidak melihatnya namun dia melihatmu. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Sebagai ajaran Islam, Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang ke-6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang ke-5, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya yang menghasilkan ihsan alias kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungannya. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah SWT memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukannya amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas karena Allah SWT semata. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.